Bab 2011. Sepertinya kita sama sekali tidak perlu ikut campur. 9 Phoenix itu akan hancur oleh petaka langit, ucap Ewaldo dengan nada datar. Para ahli pelindung dunia lainnya turut mengangguk setuju. Meski berdiri ribuan meter jauhnya, mereka tetap dapat merasakan betapa dahsyatnya energi petir petaka yang mengguncang langit dan bumi. Dalam hati, Ewaldo bergidik. Jika dirinya berada di bawah sambaran seperti itu, mustahil ia bisa bertahan. Terlebih lagi, kekuatan petir petaka tersebut terus meningkat dari detik ke detik. Dalam pandangannya, 9 Phoenix tak mungkin lolos dari takdirnya. Di bawah tekanan sebesar itu, bukan hanya raga yang akan luluh, bahkan keberadaan jiwanya pun bisa terkikis tanpa sisa. Tubuh dan roh sirna bersamaan, itulah akhir yang sudah bisa dipastikan. Tiba-tiba, whoosh! Sebuah bayangan melesat cepat membelah udara. Saat sosok itu terlihat jelas, Ewaldo, Colin, termasuk Noah dan Freya, menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah bocah ini sudah menantang takdir dengan membela iblis pemusnah dunia dari aliansi pemusnah dunia? Bahkan dia berani menyerang para petinggi organisasi penjaga ketertiban seperti mereka. Seharusnya sumpah kehendak alam sudah menjatuhkan hukuman padanya. Lalu kenapa dia masih hidup? Afkar, kamu masih berani muncul? Tanya Colin dingin. Namun Afkar sama sekali tidak memedulikan mereka. Pandangannya terkunci pada deretan petir petaka dan sosok yang berdiri di bawahnya. Meski wujud Felicia kini nyaris tak dapat dikenali, Afkar tetap mengenalinya dalam sekejap. Dialah yang sedang menghadapi petaka langit itu. Saat merasakan aura Felicia melemah hingga titik yang mengkhawatirkan, hati Afkar bergetar keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Tatapannya menajam. Ia melihat beban dosa yang begitu pekat menyelimuti tubuh Felicia. Lalu, ia juga menyadari satu persatu tubuh tanpa kesadaran berserakan di wilayah Sekte Riguna. Sebuah dugaan pahit muncul di benaknya. Apakah semua ini ulah Felicia? Apakah ia benar-benar telah menyerap jiwa 100.000 orang hingga memancing murka langit? Getaran aneh bahkan terasa di dalam jiwa Afkar sendiri, seolah dosa itu ikut membebani hatinya. Saat itulah ia sadar, Felicia yang sekarang bukan lagi Felicia yang dulu ia kenal. Ingatan lamanya telah dihapus. Yang tersisa hanyalah kesadaran dan tekad 9 Phoenix. Jika tidak demikian, mustahil Felicia bertindak sejauh ini, melakukan sesuatu yang mengundang kemarahan langit dan kebencian manusia dalam skala sebesar ini. Afkar mengakui dirinya bukan orang yang lembut. Ia tegas dan dingin dalam pertempuran. Namun melukai mereka yang tak bersalah dalam jumlah sebesar itu bukanlah dirinya. Afkar, kamu sudah lihat sendiri. Inilah makhluk yang kamu bela mati-matian sampai rela membelakangi aliansi penjaga. Dia sudah kehilangan sisi manusianya. Ratusan ribu jiwa terseret dalam tindakannya. Petaka langit ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ujar Ewaldo dengan tatapan tajam. Afkar, kami tahu hubunganmu dengan 9 Phoenix bukan sekadar kebetulan. Ada kisah mendalam di antara kalian. Tapi dia bukan lagi Felicia yang dulu. Masa depanmu masih panjang. Kami bisa menganggap semua ini sebagai kekeliruan. Selama kamu kembali berdiri di pihak penjaga ketertiban dan aliansi penjaga, serta memutuskan hubungan dengan aliansi pemusnah dunia, organisasi tetap akan membimbingmu. Jangan sia-siakan harapan yang telah diberikan. Para ahli pelindung dunia lainnya turut berbicara, mencoba membujuk dengan nada tegas namun tidak sepenuhnya keras. Bagaimanapun, Afkar adalah orang pilihan Emerson. Mereka tahu hubungan antara Afkar dan 9 Phoenix bukanlah hal sepele. Ikatan karma di antara keduanya sangat dalam. Sikap Afkar yang sebelumnya tampak nekat demi 9 Phoenix masih bisa dimaklumi. Itu belum tentu berarti ia benar-benar memihak aliansi pemusnah dunia. Bisa jadi yang ingin ia selamatkan hanyalah Felicia. Buktinya, saat menghadapi iblis pemusnah dunia lain seperti burung 8 kepala milik Sadana, iblis serigala raksasa, Sander, dan yang lainnya, Afkar bertarung tanpa ragu. Mungkin itulah sebabnya ia masih selamat dari hukuman sumpah kehendak alam. Bagi mereka, selama 9 Phoenix benar-benar lenyap, Afkar tidak akan lagi memiliki alasan untuk terlibat. Demi menghormati Emerson pun, Afkar masih layak diperjuangkan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di lautan kesadaran Afkar tersembunyi kekuatan lain, sebuah daya yang mampu menahan tekanan kehendak alam itu sendiri. Mereka hanya mengira sumpah kehendak alam belum menganggap Afkar sepenuhnya berkhianat.
Itulah sebabnya ia masih berdiri di sini. Tubuh Afkar bergetar halus. Setiap kilatan petir petaka yang menghantam Felicia membuat jantungnya serasa diremas. Auranya semakin redup. Sepasang matanya memerah. Sekalipun Felicia telah memikul dosa besar, kehilangan jati diri, dan berubah menjadi 9 Phoenix, bagaimana mungkin ia sanggup menyaksikan semuanya berakhir begitu saja? Afkar, jangan bilang kamu masih berniat menolongnya. Colin menyipitkan mata, nadanya penuh sindiran. Afkar menoleh tajam. Masih ada kemungkinan. Colin terkekeh pelan. Kamu bisa saja mencobanya. Saat seorang kultivator menghadapi petaka langit, orang lain memang dapat ikut menanggung sebagian tekanannya. Kenapa tidak kamu buktikan sendiri? Kita lihat apakah kamu dan 9 Phoenix mampu bertahan dari petir petaka ini. Ucapan itu membuat Ewaldo dan 3 ahli lainnya saling pandang. Mereka tahu ada maksud tersembunyi dalam kata-kata Colin, namun tak lama kemudian mereka hanya menggeleng. Afkar, jangan gegabah. Bahkan kultivator tingkat penyeberangan petaka tahap akhir pun belum tentu mampu bertahan dari kekuatan ini. Kecuali kamu ingin ikut tenggelam bersamanya, ujar Ewaldo tenang. Namun sebelum kalimat itu selesai, Swiss. Tubuh Afkar telah berubah menjadi bayangan samar dan melesat menuju pusat petaka. Menanggung petaka langit bersama, berbagi beban rasa sakit dengannya. Apapun risikonya, dia harus mencoba. Bab 2012. Begitu ucapan Colin selesai, Afkar langsung bergerak tanpa ragu. Tubuhnya melesat seperti anak panah, menerobos ke arah Felicia yang terus dihujani petir petaka hingga wajahnya nyaris tak dapat dikenali lagi. Brak! Sesaat setelah Afkar mendarat di sisi Felicia, sambaran petir petaka berbentuk naga biru turun dari langit, menghantam area tempat mereka berdiri. Cahaya listrik meledak ke segala arah. Seluruh tubuh Afkar langsung terbalut kilatan yang menyilaukan. Kulitnya seketika menghitam, seperti kayu yang tersambar api besar. Dengan ketahanan fisiknya yang sudah jauh melampaui manusia biasa, lapisan luar tubuhnya tetap tak mampu sepenuhnya menahan amukan petir itu. Permukaannya seolah terkikis oleh panas yang luar biasa. Dari situ saja sudah terlihat betapa dahsyatnya petir petaka yang ditujukan khusus untuk Felicia. Padahal Afkar sendiri memiliki afinitas terhadap elemen petir, bahkan menguasai hukum petir api kematian yang memberinya daya tahan luar biasa terhadap energi semacam itu. Jika bukan karena keunggulan tersebut, jangankan dirinya, bahkan praktisi tingkat tinggi dengan tubuh sekeras baja pun bisa runtuh seketika. Felicia sendiri, dengan kekuatan fisik setara tingkat abadi dan kultivasi setara penyeberangan petaka tahap akhir, tetap jatuh dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di bawah tekanan langit itu. Keadaan Afkar tak jauh berbeda. Namun ia tidak mundur. Tubuhnya sempat terhuyung sebelum akhirnya duduk di tanah di samping Felicia. Saat ia sedikit menggerakkan bahunya, lapisan luar yang telah menghitam itu retak dan terlepas, memperlihatkan luka merah di bawahnya. Sebenarnya, meski terluka cukup berat, Afkar masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Jika ia ingin mundur, ia masih sanggup melakukannya. Lagi pula, petir petaka ini bukan ditujukan untuknya. Selama ia menjauh dari Felicia, ia akan berada di luar jangkauan. Namun Afkar tetap di sana. Tindakannya benar-benar di luar dugaan. Melihat pemandangan itu dari udara, Ewaldo, Colin, dan para ahli pelindung dunia tak mampu menyembunyikan perasaan mereka. Anak ini, Ewaldo menggeleng perlahan. Ada rasa pahit di wajahnya. Ekspresi Colin pun menjadi rumit. Dulu, di bawah tekanan Emerson, ia pernah dipaksa berlutut memberi hormat pada Afkar. Di lubuk hatinya, memang tersisa sedikit ganjalan. Karena itulah ia tadi sengaja memancing Afkar dengan mengatakan bahwa ia bisa ikut menanggung petaka langit. Namun siapa sangka, Afkar benar-benar melakukannya. Hai, ternyata perasaannya sedalam itu. Demi 9 Phoenix, dia bahkan rela mempertaruhkan hidupnya. Para ahli lainnya menghela napas panjang. Mungkin di dalam hatinya, dia tak pernah melihatnya sebagai 9 Phoenix, tapi tetap Felicia yang dulu. Kita sudah hidup ratusan tahun. Mungkin kita sudah lama tak merasakan emosi seperti ini. Sekarang aku mengerti kenapa dia mati-matian menghalangi kita waktu itu, bahkan dengan risiko melawan kehendak alam. Akhirnya Ewaldo tersenyum tipis, getir. Sekarang, bahkan aku tak lagi yakin apakah yang dia lakukan ini benar atau salah.
Di sisi lain, Freya dan Noah yang diam-diam mengikuti perkembangan situasi juga tak bisa menyembunyikan reaksi mereka. 9 Phoenix sedang menjalani petaka langit. Suara Noah terdengar sinis, dan afkar si gila itu mau ikut terkubur bersamanya. Tes. Tatapan Freya jauh lebih rumit. Cemburu, kecewa, marah, dan tidak rela bercampur jadi satu. Afkar, apa Felicia memang sepenting itu sampai kamu rela mempertaruhkan semuanya? Bahkan setelah dia berubah seperti ini, kamu tetap memilih berdiri di sisinya. Sebenarnya aku kurang di mana? Gumamnya lirih, sebelum emosinya meledak. Kalau begitu, terserah. Hancur saja kalian berdua. Teriakannya menggema di udara. Sementara itu, di pusat badai petir, Afkar duduk di samping Felicia. Tangannya terulur, menggenggam lengan Felicia yang telah menghitam akibat sambaran langit. Tatapannya memang terlihat liar, namun di balik itu ada tekad yang tak tergoyahkan. 9 Phoenix, atau Felicia, aku tak peduli kamu telah berubah menjadi apa, ucapnya pelan. Aku tak sanggup hanya berdiri dan melihatmu runtuh begitu saja. Jika kamu memang memikul beban dosa yang berat, maka biarlah aku ikut menanggungnya. Hari ini, entah kita bersama-sama melewati petaka ini dan membersihkan semuanya, atau kita menghadapi akhirnya bersama. Petir petaka, datanglah. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Afkar memancarkan cahaya putih susu yang pekat. Senjata spiritual tulang abadi, aktif. Setiap bagian tubuhnya seakan berubah struktur dari dalam. Sel-selnya mengeras, membentuk pertahanan seperti senjata suci. Seluruh dirinya kini menjadi perisai hidup dengan daya tahan yang mengerikan. Pada saat yang sama, sambil tetap menggenggam tangan Felicia, Afkar menjalankan teknik penyatuan energi naga, mempercepat pemulihan luka mereka berdua. Sebelumnya, Felicia telah kehilangan kesadaran karena tak sanggup lagi menahan tekanan petaka. Namun tepat sebelum Afkar mengaktifkan teknik itu padanya, kesadarannya kembali menyala. Dalam satu momen singkat tadi, ia sebenarnya sudah berada di ambang akhir. Tubuhnya telah diguncang hingga batasnya. Jiwanya sempat terasa seperti terpisah dari raga. Tanpa campur tangan Afkar, langkah berikutnya mungkin akan menjadi titik tanpa kembali. Namun di detik paling genting itu, Afkar menariknya kembali dengan teknik penyatuan energi naga. Kini, meski tubuh Felicia masih dalam kondisi sangat lemah, kesadarannya tetap jernih. Di bawah aliran energi Afkar, secercah kehidupan kembali tumbuh. Jiwanya bergetar hebat. Menyadari bahwa Afkar benar-benar berdiri di sisinya, ikut menanggung petaka demi menyelamatkannya, bahkan setelah dirinya berubah dan kehilangan segalanya. Perasaannya terguncang. Pria ini, benar-benar rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Tak takut pada akhir. Betapa dalam kepedulian dan perasaan yang ia miliki terhadap Felicia, yang bahkan sudah tak lagi menjadi Felicia yang dulu. Kamu, sudah kehilangan akal. Suara Felicia terdengar di benak Afkar melalui transmisi mental. Wajah Afkar yang hangus bergerak sedikit. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang jauh dari indah. Namun kedua matanya tetap bersinar terang. Bab 2013. Waktu disarang roh jahat dulu, demi menyelamatkanku, kamu bahkan membiarkan penguasa roh jahat menyusup ke dalam jiwamu. Bukankah itu juga tindakan nekat? Kalau kamu bisa melakukan hal segila itu, kenapa aku tidak? Suara Afkar bergema di benak Felicia melalui transmisi mental. Felicia tertawa tipis. Namun sekarang aku bukan lagi Felicia yang dulu. Semua kenangan tentang dirimu dan tentang siapa aku dulu, tidak tersisa sedikit pun. Dengan kondisi seperti ini, menurutmu semua ini masih sepadan? Tak masalah, jawab Afkar ringan. Cukup aku yang mengingat semuanya. Nada bicaranya terdengar sederhana, tetapi bagi Felicia, kalimat itu seperti petir yang menyambar langsung ke dalam hatinya. Kesadaran milik 9 Phoenix yang kini menguasai dirinya pun terguncang hebat. Selama puluhan ribu tahun terkurung di penjara iblis 9 kedalaman, para makhluk dari aliansi pemusnah dunia telah lama mengalami penyimpangan batin. Pikiran mereka dipenuhi amarah, kebencian, dan dorongan kehancuran. Dalam dunia mereka, yang ada hanyalah kekuatan dan penaklukan. Namun tindakan Afkar, benar-benar tak bisa ia pahami. Justru karena tak bisa dipahami itulah, batinnya bergetar semakin keras. Brak! Satu lagi petir petaka turun dari langit tanpa ampun, menghantam tubuh Felicia. Afkar segera memeluknya,
menahan sebagian besar tekanan itu dengan tubuhnya sendiri. Bahkan dalam kondisi senjata spiritual tulang abadi aktif, ia tetap merasakan getaran hebat seolah organ-organ di dalamnya terguncang keras. Tubuh Felicia kembali tersentak beberapa kali. Afkar menggertakkan gigi, mengedarkan teknik penyatuan energi naga dengan sepenuh tenaga. Brak, brak, brak. Sambaran berikutnya turun silih berganti. Setiap kilatan membawa daya yang semakin dahsyat. Kuasa langit dan bumi seperti memperlihatkan wibawanya yang mutlak. Betapapun kuatnya seorang kultivator, di hadapan kekuatan semacam ini, tetap terasa kecil. Di udara, Ewaldo dan para ahli pelindung dunia hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak satu pun berani mendekat. Di wilayah Sekte Riguna, orang-orang yang sebelumnya selamat dari jurus Felicia kini pun berdiri terpaku, menyaksikan peristiwa luar biasa itu. Aurel, Ross, dan yang lain yang sempat menjauh kini kembali. Melihat Afkar membantu Felicia menahan petaka langit, ekspresi mereka beragam. Dia benar-benar nekat, gumam Calvina, wajahnya pucat antara cemas dan tak percaya. Mata Aurel berkaca-kaca, ia diam-diam berdoa dalam hati. Ross berdiri tak jauh darinya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, namun di sudut bibirnya terselip senyum pahit. Saat itu, ia akhirnya benar-benar memahami arti Felicia di dalam hati Afkar. Sejak lama, Ross menyimpan rasa pada Afkar. Ia berharap suatu hari bisa berjalan lebih dekat dengannya. Namun Afkar selalu bersikap seolah tak menyadari. Kini ia mengerti. Mungkin memang tak pernah ada ruang untuk orang lain. Bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Felicia? Bahkan setelah Felicia berubah dan melangkah di jalan yang kelam, perasaan Afkar padanya tetap tak goyah. Afkar, apa dia masih bisa selamat? Bisik Ross, entah pada Aurel atau pada dirinya sendiri. Bisa, dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Aurel menggertakkan gigi. Dia bukan orang yang akan tumbang begitu saja. Namun setelah mengucapkannya, bahkan Aurel sendiri merasakan keraguan menyelinap. Kali ini dia pasti tamat. Bersama perempuan itu, mereka akan tersapu abis. Ujar Noah dengan nada sinis. Petir sekejam ini, mustahil ada yang bisa bertahan, Freya menambahkan dengan rahang terkatup. Benar-benar pilihan yang buruk. Sudah sampai di level ini, tapi tetap tak bisa berpikir jernih. Sayang sekali semua sumber daya organisasi yang telah diberikan padanya. Apakah dia benar-benar akan mengorbankan segalanya demi 9 Phoenix? Komentar demi komentar terlontar dari Ewaldo dan yang lain. Reaksi mereka berbeda-beda, ada yang menyesalkan, ada yang menyindir, ada pula yang hanya terdiam. Sementara itu, petir petaka terus turun tanpa henti. Walau Afkar mengedarkan teknik penyatuan energi naga sekuat tenaga, ia mulai merasakan batasnya. Dari total 49 sambaran, 30 sudah turun. Masih tersisa 19. Dan setiap sambaran berikutnya akan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan teruskan. Ini sia-sia. Kamu masih bisa bertahan, pergilah. Suara Felicia terdengar dalam benaknya. Ada keputusasaan dan emosi rumit di dalamnya. Ada satu pikiran yang tak ia ucapkan. Di ambang kehancuran ini, kesadaran 9 Phoenix dalam dirinya sempat bertanya, mungkin ia tak seharusnya menghapus seluruh kenangan Felicia dahulu. Namun penyesalan itu sudah terlambat. Kondisinya kini jauh lebih kritis dibanding Afkar. Kecepatan pemulihan dari teknik penyatuan energi naga tak lagi mampu menandingi kerusakan yang terus terjadi. Ia kembali berada di tepi jurang. Baik Afkar maupun Felicia tahu, sambaran berikutnya mungkin menjadi batas akhir baginya. Kamu juga bisa hidup, balas Afkar tegas melalui transmisi mental. Aku masih punya satu langkah terakhir. Percayalah padaku, aku akan memasukkanmu ke dalam senjata sihir ruang. Aku yang akan menahan petaka ini. Jangan melawan dengan kesadaranmu. Nada suaranya mantap. Jiwa Felicia kembali bergetar. Dalam situasi seperti ini, pria ini masih tak mau menyerah. Masih ingin berdiri sendirian menghadapi petir petaka. Detik berikutnya, ia merasakan gelombang kekuatan menyelimutinya. Ia ragu sesaat, namun akhirnya tak memberikan perlawanan. Sret. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang, masuk ke dalam cermin ujian. Ewaldo dan yang lain yang menyaksikan tanpa berkedip langsung membelalak. 9 Phoenix, menghilang. Afkar memasukkannya ke dalam senjata sihir ruang. Pada seleksi bibit bintang dulu,
dia memang mendapatkan cermin ujian dari Gunung Suci Semese. Pasti itu yang digunakan. 9 Phoenix sudah di ambang batas. Satu sambaran lagi dan dia tak akan bertahan. Apa Afkar berniat menanggung semuanya sendirian? Apakah dia mencoba mencari celah? Petaka langit mengunci auranya, memasukkannya ke cermin ujian, apa itu akan berhasil? Petir petaka tetap akan mengincar sumbernya. Kecuali Afkar melemparkan senjata sihir itu jauh-jauh. Tapi kalau dia melakukannya, cermin ujian bisa hancur dan 9 Phoenix tetap tak akan selamat. Semua orang terdiam, menunggu dengan napas tertahan. Karena kini, Afkar berdiri sendirian di bawah langit yang murka. Bab 2014. Semua orang melihat dengan jelas bahwa 9 Phoenix telah menghilang. Tak sulit menebak, Afkar pasti memasukkannya ke dalam senjata sihir miliknya. Di benak mereka hanya ada satu kesimpulan, Afkar sudah benar-benar kehilangan akal demi Felicia. Sebelumnya, ketika mereka berdua berdiri bersama di bawah petir petaka, setidaknya tekanan itu masih terbagi. Namun sekarang, Afkar memilih menghadapi semuanya sendirian. Apa dia benar-benar tak peduli pada hidupnya sendiri? Brak! Petir petaka ke-31 turun dari langit, membawa daya yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kilatan itu menghantam Afkar tanpa ampun. Belum sampai 15 menit sejak senjata spiritual tulang abadi diaktifkan, pertahanannya masih bertahan. Ia kembali mampu menahan sambaran tersebut. Namun waktunya hampir habis. Sisa durasi senjata spiritual tulang abadi kurang dari 5 menit. Afkar sangat paham, begitu teknik itu berakhir, tubuhnya kemungkinan besar tak akan mampu menahan satu sambaran pun lagi. Kekuatan petir petaka terus meningkat tanpa henti. Di tengah cahaya menyilaukan itu, sepasang mata Afkar menyapu sekeliling. Pandangan itu melewati deretan tubuh tanpa kesadaran yang tergeletak di wilayah Sekte Riguna. Tatapannya perlahan berubah dingin dan tegas. "Maafkan aku," gumamnya dalam hati kepada mereka yang telah kehilangan segalanya. Dengung halus terdengar. Dalam satu pikiran, ia mengaktifkan sebuah teknik rahasia yang telah lama ia kuasai, metode peleburan darah. Teknik ini merupakan kompensasi dari Sekte Verdik setelah pertempuran besar di keluarga Rajendra kuno. Sebuah teknik terlarang yang mampu meningkatkan kekuatan fisik secara drastis dalam waktu singkat, dan peningkatannya bersifat permanen. Bahkan garis keturunan penggunanya bisa mengalami perubahan. Detail perubahan itu tak pernah dijelaskan secara rinci. Namun satu hal pasti, tubuh pengguna dapat melonjak dari tingkat pengguncang langit menuju tingkat abadi. Untuk mengaktifkannya, ada dua syarat utama. Pertama, kekuatan fisik harus sudah berada di tingkat pengguncang langit. Kedua, dibutuhkan sejumlah besar tubuh yang baru saja kehilangan kehidupan, namun masih menyisakan vitalitas, agar esensi darah dan dagingnya dapat diserap dan dilebur. Jika yang digunakan orang biasa, jumlahnya harus lebih dari 100.000. Bahkan bagi kultivator kuat, tetap dibutuhkan puluhan ribu sumber esensi agar teknik ini berhasil. Tak diragukan lagi, teknik ini memiliki reputasi kelam. Penggunanya seolah menapak di atas lautan pengorbanan demi memperoleh kekuatan. Penciptanya adalah salah satu leluhur Sekte Verdik. Konon, ia pernah menghancurkan satu kota demi mengaktifkan teknik ini. Afkar memang dikenal tegas dan tak ragu dalam pertempuran. Namun ia bukan tipe yang mencelakai orang tak bersalah demi ambisi pribadi. Tetapi sekarang, ia tak punya pilihan. Tubuh-tubuh yang tergeletak itu pada dasarnya telah kehilangan kehidupan. Jika esensi yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk tujuan terakhir ini, mungkin itu masih bisa diterima. Saat pikirannya bergerak dan metode peleburan darah aktif, tubuh Afkar langsung diselimuti cahaya merah pekat. Dari kejauhan, ia tampak seperti bintang merah yang menyala di tengah badai. Di wilayah Sekte Riguna, tubuh-tubuh tanpa kesadaran itu serentak memancarkan aliran energi merah. Itulah esensi darah dan daging yang masih tersisa. Jumlah orang biasa dan kultivator tingkat rendah yang sebelumnya dipenjarakan di sana memang melampaui 100.000, cukup untuk memenuhi syarat teknik ini. Di bawah cahaya merah yang memenuhi langit, tubuh-tubuh kosong itu perlahan mengering. Semakin rendah tingkat kekuatannya, semakin cepat pula esensi mereka terserap habis. Pemandangan itu membuat semua yang menyaksikan dari jauh menahan napas. Ini, kelopak mata Ewaldo berkedut. Teknik seperti ini jelas bukan jalan yang bersih. Dengus Colin.
Tak heran dia bersekutu dengan 9 Phoenix. Yang satu menyapu jiwa-jiwa, yang satu lagi menyerap esensinya. Benar-benar pasangan yang serasi. Namun para ahli pelindung dunia lainnya hanya mengamati tanpa banyak komentar. Bagi keberadaan setingkat mereka, benar dan salah seringkali bergantung pada posisi. Sekte Verdict dikenal sebagai sekte dengan reputasi kelam. Namun bukankah organisasi penjaga ketertiban tetap membina Viola dari Sekte Verdict selama mereka berdiri di kubu yang sama? Karena itulah, kecaman moral Colin tak sepenuhnya mereka tanggapi. Lagi pula, mereka tahu Colin masih menyimpan ganjalan sejak dipermalukan di hadapan Afkar oleh Emerson. Sementara itu, esensi darah dan daging yang memenuhi langit terus mengalir menuju Afkar. Kekuatan fisiknya melonjak tajam. Tubuhnya yang sebelumnya porak-poranda akibat petir petaka kini pulih dengan kecepatan mencengangkan setelah menyerap energi tersebut. Benar-benar layak disebut teknik terlarang. Kecepatan pemulihannya bahkan jauh melampaui teknik penyatuan energi naga. Brak! Satu lagi petir petaka turun dan menghantamnya. Namun kali ini, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih lambat dibandingkan proses pemulihan yang berlangsung di tubuhnya. Bukan hanya pulih. Tubuh Afkar justru terus menguat. Di bawah langit yang murka, sosoknya berdiri tegak, diselimuti cahaya merah yang menyala semakin terang. Bab 2015. Metode peleburan darah adalah teknik terlarang yang telah disegel dan dirahasiakan oleh Sekte Verdict selama ribuan tahun. Teknik ini dikenal sebagai jalan gelap, karena memerlukan pengorbanan dalam jumlah yang tak terbayangkan demi memperkuat raga sang pelaksana dan bahkan mengubah garis keturunannya. Teknik sekejam itu, dengan harga yang begitu mahal, tentu memiliki dampak yang sama mengerikannya. Saat ini, bahkan di bawah hujan petir petaka, aura Afkar bukan melemah, justru semakin menggila. Esensi kehidupan dari lebih dari 100.000 orang telah diserap olehnya seorang diri. Di antara mereka, terdapat banyak kultivator tingkat rendah, serta para ahli sekte Riguna yang sebelumnya telah tumbang dalam konflik besar bersama Martino dan para tokoh kuat lainnya. Di antara para ahli itu, tak sedikit yang telah mencapai tingkat kelahiran jiwa, penyatuan kehampaan, bahkan pemecahan kehampaan. Peletak. Satu lagi petir petaka menyambar turun, menghantam tubuh Afkar dengan kekuatan yang seakan membelah langit. Sambaran itu menghamburkan sebagian kabut merah yang tengah menyatu ke dalam dirinya. Kabut merah pekat yang terus mengalir kini mengitari tubuh Afkar, membentuk semacam sirah berwarna darah. 80% daya hancur petir teredam oleh lapisan tebal itu. Sisanya yang berhasil menembus tak lagi mampu melukainya seperti sebelumnya. Proses penguatan fisik Afkar memang sedikit melambat, tetapi sama sekali tidak berhenti. Kerak, kerak. Seiring esensi kehidupan terus menyatu ke dalam tubuhnya, luka-luka Afkar pulih dengan kecepatan mencengangkan. Lapisan luar tubuhnya yang hangus retak dan rontok, memperlihatkan kulit baru berwarna pucat dengan struktur tulang yang telah mengalami pengerasan ekstrim. Sebelumnya, kekuatan fisik Afkar berada di tingkat pengguncang langit tahap menengah. Kini, ia telah mencapai tahap akhir. Semua yang menyaksikan pemandangan itu terdiam dalam keterkejutan. Wajah Ewaldo berubah-ubah. Akhirnya ia bersuara, tak mampu menahan pikirannya sendiri. Jangan-jangan, Afkar benar-benar bisa menahan petir petaka. Tubuhnya masih terus menguat. Bukan cuma itu, esensi kehidupan dalam jumlah besar itu juga membantunya meredam kekuatan petir. Kalau bukan karena petir terus menghancurkan sebagian besar esensi itu, peningkatannya pasti jauh lebih mengerikan. Para ahli pelindung dunia berbicara bergantian, nada mereka dipenuhi ketegangan. Mata Colin menyipit tipis. Melihat Afkar yang bukan hanya tidak runtuh, tetapi malah semakin kuat, hatinya terasa sesak oleh rasa tak rela. Perlukah kita menghentikannya? Tanya Colin pelan. Ewaldo langsung mengernyit. Kalau mau menghentikan, kamu saja yang maju. Aku sendiri tidak yakin bisa menahan petir sebesar itu. Aku hanya bisa menjauh. Para ahli lainnya tersenyum pahit. Colin hanya bisa menghela napas dan menggeleng lemah. Benar, kekuatan petir petaka sungguh berada di luar nalar. Bahkan 9 Phoenix yang pernah berada di tingkat penyeberangan petaka tahap akhir, dengan fisik setara tingkat abadi, tetap tak mampu bertahan. Afkar bisa bertahan sampai sekarang karena terus menjalankan teknik penyatuan energi naga untuk memulihkan dirinya, ditambah perlindungan luar biasa dari senjata spiritual tulang abadi. Sebenarnya,
kekuatan fisiknya sendiri masih berada di bawah Felicia. Tanpa senjata spiritual tulang abadi, mungkin ia sudah lama berubah menjadi debu. Bahkan Colin yang berada di tingkat penyeberangan petaka tahap menengah, bersama 4 ahli pelindung dunia lainnya, tak berani mengklaim mampu menahan 2 sambaran dalam kondisi seperti ini. Kini, petir petaka ke-40 telah turun. Daya hancurnya seakan mengguncang langit dan bumi. Niat Colin untuk menghentikan Afkar perlahan memudar. Ia tak berani bertindak. Menghadapi petir seperti itu, mungkin 1 sambaran saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Aurel, Rose, Calvina, serta para ahli dari Pulau Abadi Balasa menatap Afkar yang diselimuti kabut merah dan kilatan petir dengan ekspresi sulit dijelaskan. "Kak Afkar, kamu bisa bertahan, kan?" gumam Aurel lirih. Telapak tangannya basah oleh keringat. "Afkar, bertahanlah," doa Rose dalam hati. Martino menatap tanpa berkedip. Dalam hatinya, ia telah membuat keputusan. Jika Afkar selamat kali ini, mulai saat itu Pulau Abadi Balasa akan sepenuhnya berdiri di belakangnya. Kletak, kletak. Petir petaka terus turun tanpa ampun, tak peduli tubuh Afkar semakin kuat. Bas! Tiba-tiba aura Afkar melonjak tajam. Seiring berjalannya metode peleburan darah dan terserapnya esensi kehidupan dalam jumlah luar biasa, kekuatan fisiknya akhirnya menembus tingkat abadi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tenaga yang benar-benar berbeda mengalir di seluruh tubuhnya. Seolah-olah tingkat eksistensinya sendiri telah berevolusi. Fisik tingkat abadi sepenuhnya melampaui tingkat pengguncang langit, baik dari segi kekuatan, pertahanan, maupun fondasi dasar. Daya fisiknya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Selain itu, mencapai tingkat abadi berarti memperoleh kemampuan pemulihan luar biasa. Bahkan jika mengalami luka berat yang biasanya mematikan, selama inti kehidupannya tidak sepenuhnya lenyap, tubuhnya masih bisa dipulihkan. Inilah yang disebut fisik tak binasa. Kehilangan anggota tubuh pun bukan lagi akhir segalanya. Pemulihannya menjadi sesuatu yang mungkin. Namun, ada satu hal yang membuat Afkar kecewa. Entah mengapa, setelah menembus tingkat abadi, ia tidak membangkitkan kekuatan supranatural baru. Padahal sebelumnya, di tingkat segala wujud dan pengguncang langit, ia memperoleh medan gaya tubuh dan kekuatan supranatural pengguncang langit. Apakah tingkat abadi memang tak memiliki kekuatan baru? Hatinya dipenuhi tanda tanya. Ia sempat berharap kekuatan tambahan itu bisa membantunya menghadapi sisa petir yang belum turun. Tampaknya, harapan itu harus ia lepaskan. Masih tersisa 3 sambaran lagi. Durasi senjata spiritual tulang abadi hampir habis. Metode peleburan darah juga mendekati akhir, apa aku masih sanggup menahan 3 yang terakhir ini?